Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Araneri TV. Jadi dengan saya Herman, siang menjelang sore atau menjelang buka puasa pada hari ini, saya selaku presenter yang dalam program talk show ini akan berbincang-bincang nih dengan salah satu role model dari kita semua yang tentunya sangat menginspirasi, yaitu ada Kak Linawati. Jadi Kak Linawati ini adalah salah satu founder dari NGO atau organisasi Malahayati Vision, yang mana organisasi Malahayati Vision ini juga salah satu atau fokus program unggulannya itu kepada kesetaraan gender, juga salah satunya salah satunya ya. Ada pendidikan, ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seperti itu. Jadi nanti kita akan lebih dalam mengulik nih bagaimana sih khususnya pada kesetaraan gender. Jadi kan programnya tuh banyak ya dari program Malahayati Vision ini. Jadi kita mau tahu nih, mau mengulik lebih rincinya lagi terkait kesetaraan gender, yang mana kesetaraan gender ini juga merupakan masuk ke dalam Sustainable Development Goals, tujuan dari pembangunan berkelanjutan, seperti itu. Halo Kak Lina. Halo Herman. Oke, Ya. gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah baik juga. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Enggak? Lancar. Oh, lancar. Jadi Iya. kita kan udah tahu ya, Ya. kita akan membahas terkait kesetaraan gender. Mm-mm. Coba nih, saya lihat juga dari branding Kak Lina, Ya. terus juga dari kegiatan aktivis sosialnya, sosial aksi nyatanya gitu Ya. kan. Saya lihat bahwasannya memang sering sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang fokusnya itu pada kesetaraan gender, yang mana juga di Malahayati Vision tersebut gitu kan. Nah, jadi apa sih pertanyaan pertama nih ya? Apa dan bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran akan isu kesetaraan gender di kalangan masyarakat, seperti itu. Oke, untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya kesetaraan gender terhadap masyarakat itu, kita bisa memulai dengan hal yang biasa, misalnya ngobrol atau diskusi dengan kawan-kawan tentang isu kesetaraan gender, atau kita bisa menjadi contoh langsung nih buat masyarakat kita, bahwasanya perempuan ini memiliki hak juga loh dalam memimpin gitu. Jadi kadang-kadang nih kan masyarakat sekarang ini tidak bisa membedakan antara hak perempuan dan laki-laki. Kadang-kadang mereka berpikir kesetaraan gender itu suatu antara perempuan dan laki-laki ini mempunyai fisik yang kuat yang sama. Padahal yang saya maksud ini adalah kesetaraan gender adalah perjuangan kita sebagai perempuan untuk mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki, dan itu sangat make sense. Oke, Ya. keren sekali ya. Berarti kesetaraan itu memang yang apa disebutkan Kak Lina tadi, kita teman-teman harus melek akan hal itu. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mau tahu dong apa itu Malahayati Vision secara ini ya, secara umumnya gitu, nggak usah secara rinci gitu kan, supaya kita tahu nih sebelum melanjut ke pertanyaan selanjutnya dan fokusnya kemana. Dan mungkin kita tadi udah dengar ya dari saya pribadi, ini kita langsung dengar nih dari foundernya. Silakan. Oke, Malahayati Vision itu terbentuk pada tanggal 11 Oktober tahun lalu ya. Nah, jadi Malahayati ini bergerak di 4 bidang, yaitu pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, jadi di pendidikan ini rencananya akan kedepannya kami akan menyediakan forum beasiswa untuk anak-anak Indonesia, terutama di Aceh gitu. Nah, jadi selain beasiswa, nanti akan ada juga program-program seperti podcast, bakalan ada juga kedepannya, dan pelatihan-pelatihan pengembangan diri, dan bahkan yang berfokus lingkungan juga ada, seperti beach clean up, menanam mangrove, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemarin juga saya lihat sudah melakukan kegiatan ke Pulau apa tuh? Iya, ke Pulau Aceh. Pulau Aceh, Indonesia. Pulau Setir, keren Iya. banget ya. Fokusnya ke 4 bidang ya? Iya, 4 bidang. Pendidikan, kesehatan, Lingkungan dan sosial. Oke. Nah, kita udah tahu ya Malahayati Vision itu apa. Kita melanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja sih tantangan kita atau tantangan utama yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender itu dalam ruang lingkup sosial. Tantangan ya, sebenarnya banyak sih tantangan yang sering kita hadapi terutama di masyarakat sekitar ya. Salah satunya itu norma dan budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa
perempuan ini hanya cocok di berada ranah domestik, bukan di ranah kepemimpinan. Nah, jadi kita sebagai generasi muda harus bisa nih mematahkan stigma itu, bahwasanya kita sebagai perempuan harus mempunyai kesempatan yang lebih maju untuk di bidang kepemimpinan. Oke, ya memang benar ya, terkadang masyarakat itu berpikir ya, Iya. ya perempuan tuh cocoknya di ranah domestik, nyapu, Iya, nyapu, ngepel, iya, padahal ngurus perempuan anak. Perempuan bisa, bisa. Kita mempunyai hak yang sama. Dalam Al-Quran pun kodrat dijelaskan kodrat perempuan itu ada 3: menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Selebihnya itu gender, teman-teman. Jadi yang membedakan tuh hanya ya faktor biologis, Iya, iya, laki-laki betul. dan perempuan, dan itu Iya. sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Iya. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih peran kita atau peran individu dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam lingkungan atau dalam kehidupan sehari dari hal terkecil dahulu gitu? Hal terkecil, oke. Sebenarnya peran individu ya, terutama bagi kita Iya. diri sendiri, kita harus bisa menyuarakan isu-isu kesetaraan gender terhadap terutama di bidang pendidikan ya. Kita harus harus bisa ikut mendukung tentang isu-isu kesetaraan, misalnya dalam menyebarkan posting-postingan tentang kesetaraan gender, atau ikut serta dalam seminar tentang kesetaraan gender. Dan juga hal yang paling penting adalah kita harus bisa mendukung peran seorang perempuan ini dalam kepemimpinan. Salah satunya seperti dalam pemilihan ketua kelas atau komting dan sebagainya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih strategi efektif untuk mendorong partisipasi perempuan nih dalam bidang-bidang yang tradisionalnya itu didominasi oleh laki-laki gitu? Oke, Strateginya gimana? Strateginya ya. Sebenarnya kesempatan buat seorang perempuan ini sudah ada ya untuk ranah kesetaraan. Tapi kadang si perempuannya ini yang masih belum berani maju karena stigma mereka itulah yang masih menanamkan bahwa perempuan ini cocoknya ya sebagai sekretaris, bendahara, dan sebagai anggota. Soalnya kesempatan buat perempuan itu udah ada, tapi ya kembali lagi nih ke diri kita sendiri, berani nggak untuk maju ke depannya gitu. Bahkan perempuan biasanya kalau dalam sebuah organisasi itu ditaruhnya itu di mana? Di bidang di sekretaris, konsumsi juga. Iya, konsumsi, betul, iya kan? betul. Sekretaris ya kan, bendahara, konsumsi. Pasti kalau jadi pemimpin itu jarang. Ada tapi jarang sekali gitu. Nah, makanya dari itu terciptalah founder Mahalaya Vision dari perempuan yang memang nanti insya Allah bermanfaat untuk banyak orang, Iya, amin. khususnya dalam pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang keenam atau selanjutnya nih ya, apa sih permasalahan yang berat dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender di Provinsi Aceh nih? Oke, yang paling menantang ya. Betul. Sebenarnya permasalahan yang paling menantang itu ada di hukum dan budayanya, yang konservatif ya. Dan apalagi di Aceh ini kan dikenal dengan syariat Islam yang ketat ya. Jadi secara interpretasi banyak perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki, terutama dalam pendidikan maupun dalam keikutsertaan partisipasi politik banyak. Dan di dalam politik pun perempuan hanya dianggap sebagai persyaratan, karena di dalam parpol persyaratan untuk partai politik itu 30% harus perempuan. Otomatis perempuan ini hanya dianggap sebagai persyaratan saja, bukan untuk formalitas sebagai formalitas aja gitu. Nah, jadi kadang-kadang itulah stigma dan budaya itulah yang sering kali diterapkan di Aceh, dan budaya patriarki juga gitu. Betul. Oke, kita udah tahu ya bahwasanya hal yang memang berat untuk kita memperjuangkan kesetaraan gender di Provinsi Aceh itu seperti yang dijelaskan oleh Kalina tadi. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir nih ya. Iya. Jadi bagaimana sih peran mahasiswa? Kita kan selaku mahasiswa di sini yang memang nanti akan memimpin negara ini, akan memimpin provinsi ini gitu, akan memimpin daerah seperti itu. Peran kita nih mahasiswa yang sekarang gitu kan dalam mengaplikasikan kesetaraan gender dalam ruang lingkup pendidikan khususnya, misalkan di kampus gitu kan, atau mungkin
dalam ruang lingkup sekolah SMA, SMA, Iya. tapi kita fokus ke mahasiswa di ruang lingkup kampus nih, bagaimana? Oke, peran mahasiswa ya. Dan alhamdulillah di kampus kita sendiri sudah mendukung ya, Iya, tentang ada kesetaraan gender. Duta Kampus Gender. Binaran ini, ya. Dan kebetulan Iya, pembicara kebetulan. kita duta gender juga, pemirsa. Dan Herman juga seorang duta gender juga, luar biasa ya. Jadi peran mahasiswa ya. Nah, kita sebagai mahasiswa ini seperti yang saya bilang tadi harus ikut mendukung tanpa memandang jenis kelamin, tanpa memandang gender gitu ya. Dalam pemilihan organisasi, terus komting dan sebagainya. Dan kadang-kadang dan saya juga setuju bahwasanya mayoritas laki-laki itu jauh lebih kuat dibandingkan perempuan. Memang kita nggak bisa ngangkat batu besar, pasti cowok lebih bisa ya. Nah, kesetaraan gender yang sama ini adalah perjuangan kita sebagai seorang perempuan untuk mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Dalam arti kita bisa menyuarakan hak sendiri, kita bisa memilih arah hidup sendiri. Dan yang paling penting, kita bisa berdayakan cara pikir kita agar sadar bahwa kita tidak tergantung dengan siapapun. Mau seorang perempuan ini sekolah yang tinggi, S1, Independen. S2, bahkan sampai S3, bahkan ada yang mengabdikan seluruh hidupnya terhadap sains misalnya, they can do that. Juga merugikan orang lain kan? Iya, betul Nah, banget. makanya kita sebagai mahasiswa harus bisa mengubah pola pikir kita dari kesenjangan gender menjadi kesetaraan gender. Wah, keren banget Gitu. tuh poin utamanya ya. Kita Iya. harus bisa mengubah dari kesenjangan menjadi Kesetaraan, kesetaraan dalam iya. ruang lingkup gender, teman-teman. Nah, itu aja kali dari sobat-sobat mungkin yang mungkin ada ingin ditanyakan, boleh nih di kolom komentar ditanyakan, dan juga mungkin boleh di follow ya Instagramnya, Oh ya, boleh di follow Instagramnya itu lw.lina dan juga Malahayati. Malahayati Visi ya. Iya, jadi memang fokusnya itu kepada banyak ya isu sosial Iya. gitu yang diadvokasi oleh Kak Lina. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, terima kasih juga nih untuk Ya, founder sama-sama, dari Malahayati teman. Vision. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.